Gaya kepemimpinan Ahok yang tegas terlihat terutama saat berdialog dengan pegawai atau warga. Ahok tidak segan untuk berbicara keras tanpa basa-basi jika hendak meluruskan hal yang dianggap salah. Dan berikut salah satu cuplikan gaya berbicara Ahok. Itulah penyebab kenapa pagi bikin semua esek-esek. Setelah lokalisasi ditutup. Kita bicara belak-belakan di sini. Saya nggak bicara agama ya. Bapak saya sudah mati, kakek saya sudah mati. Belum ada datang kepada saya, adik saya yang meninggal, kasih tahu saya surga neraka benar atau tidak. Belum ada kasih tahu saya. Tapi saya percaya ada neraka, ada surga. Maka saya nggak korupsi. Kalau Anda mau bicara agama sama saya, kita bisa berdebat. Anda kena Islam kan? Baca Al-Quran sudah habis berapa kali? Kalau mau berdebat agama ya sekarang ya. Kalau mahasiswa masih gitu caranya. Saya Kristen, Alkitab sudah saya baca lebih dari 20 kali. Anda kalau bicara agama sama saya, kita bisa berdebat. Nah, sekarang kita pertanyaannya, boleh lokalisasi atau tidak? Boleh pakai kondom atau tidak? Sosialisasi kondom atau tidak? Sekarang Anda bisa nggak paksa orang tidak ke pelacur? Apakah selingkuh tidak sama juga? Apa mesti pelacur saja? Anak SMA ganti-ganti pacaran kena HIV. Anda gimana lakukan? Saya bilang jangan berhubungan seks sebelum nikah. Saya pesan dengan baik-baik. Anak muda berani sekali ribut sama saya lakukan. Anda masa berdebat sama saya. Tapi kalau ketika Anda nakal, saya bilang pakai kondom. Saya akan beritahu karena HIV penyebaran seperti itu. Itu pandangan saya, berdebat gitu soal agama. Makanya sekarang panggil pijat di sana kan nggak ada lokalisasi, kita nggak bisa kontrol orang, kita bisa berdebat soal itu. Lalu Anda bicara gimana cara mengatasi soal moral segala macam, korupsi sama berzina, kalau Tuhan nggak ampuni, sama-sama masuk neraka. Mahasiswa saya tantang, kenapa tidak pernah ribut periksa harta pejabat dari mana? Itu udah diratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. Jadi kalau ada pejabat publik hartanya bertambah tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar dan biaya hidup dia, itu korupsi. Kan soal penertiban, kami lakukan penertiban, ada laporan, ada juga punya oknum DPRD ada, kita turunkan, ada. Nah sekarang mau lawan oknum TNI gimana? Kan saya tadi bilang, kami ngantor di Merdeka Selatan, bukan Merdeka Utara nih. Yang pasti kami mau tegakkan konstitusi, undang-undang, peraturan. Tapi kami tidak mau mati konyol hanya untuk keuntungan Anda, nggak bisa. Kalau mati konstitusi saya rela gitu. Untuk warna-warni supaya bisa hemat, Anda ngadu saya berantem, oh sorry dulu. Walaupun saya masih berantem, tapi berantemnya saya ngatur kan berantemnya ini kan. Kita berantem semua nih, kita ngatur nih berantemnya ini. Apakah prioritas untuk berantem sama orang hanya urusan warna-warni dirugikan? Itu pertanyaan saya di situ kan. Orang kalau menurut opsi pertama kita buang aja kita nggak apa-apa kok, kenapa mesti saya fighting?